Hai guys, welcome back to my channel. Aku Rina Fatmala dan aku tinggal di Bayern. Untuk kalian yang baru nonton video aku kali ini, jangan lupa untuk di subscribe dan jangan lupa untuk di like juga, dan jangan lupa untuk tanda loncengnya diaktifkan ya. Dan kali ini aku akan men-share ke kalian tentang belajar bahasa Indonesia. Jadi di sini aku bukan guru dan aku ingin kayak kayak seperti volunteer, yaitu di sini informasinya gratis. Dan untuk dasar dari bahasa Jerman, yaitu aku akan informasikan dari angka 1 sampai angka 10. Sebenarnya sudah ada di channel YouTube aku sebelumnya, yang di How to Learn of Deutsch atau judulnya Press Simple Press, kalau nggak salah ya. Ntar aku bisa tulis di sini. Itu yang pertama kali aku share ke kalian tentang belajar bahasa Jerman. Dan aku dapat koreksi dari teman aku, yaitu aku untuk men-share dari belajar aku dari A1 dan sampai ke B1, karena aku sudah mempunyai sertifikat B1. Jadi untuk kalian untuk ingin menanyakan tentang belajar bahasa Jerman, silahkan kalian komen di bawah. Seperti itu aja ya. Oke, mari kita mulai. Oke, dari angka 1 sampai 10 ya. Oke. 1 yaitu 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, dan 10, 10. Oke, itu untuk dari angka 1 sampai angka 10 dalam bahasa Jerman. Dan yang kedua, aku akan jelaskan dengan cara Buchstaben yang benar dari maksudnya belajar bahasa Jerman seperti itu. Nah, aku di sini pakai setel supaya aku juga maksudnya agak sinkron gitu. Terus jadi A di sini kayak belajar bahasa Indonesia so ähnlich atau sama kayak belajar bahasa Indonesia untuk belajar bahasa Jerman. Jadi so easy atau so einfach. Oke. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Untuk Z yaitu J. Untuk K, K, L, M, N, O, P, Q, Q, yaitu di sini bacanya Q. Dan R, S, T, kayak ada kayak dialek T, T, U, V, yaitu V. Dan V, V yaitu V, benar. Dan W yaitu V. Dan X, X. Dan Y yaitu Y. Dan Z yaitu Z. Dan di sini juga ada kayak namanya A.2 di atas, kayak itu kita bacanya E. Terus O.2 di atas atau O-Y, yaitu dengan cara bacanya E. Terus U dengan cara bacanya U, kayak dia U kayak maju ke depan gitu lah ya untuk cara bacanya. Dan untuk S yaitu so einfach S. Nah, itu untuk Buchstaben dari A sampai Z seperti itu. Nah, di sini untuk contoh formalnya aku jelaskan juga ke kalian, yaitu dengan formal dan informal, yaitu sesama teman seperti itu. Misalkan kalau kalian ingin menanyakan siapa nama kamu, yaitu wie heißen Sie. Nah, itu untuk yang formal, seperti di perkantoran kalau kalian masih belum kenal kepada ke orang tersebut seperti itu. Nah, untuk yang tidak formalnya seperti siapa sih nama lo, kayak gitulah ya istilahnya. Nah, itu kalian bisa caranya mengucapkan
wie heißt du, kayak gitu. Wie heißt du, kayak gitu. Nah, di sini kalau ingin kalian menjawab itu dengan formal, yaitu misalkan aku Rina, ich heiße Rina, ich heiße Rina, seperti itu. Nah, untuk tidak normalnya, maksudnya bukan tidak normal, informal, sesama teman, yaitu ich bin Rina. Itu kayak sangat friendly, kayak ich bin Rina, kayak gitu. Nah, terus di sini aku juga akan jelaskan ke kalian, dan aku bawa buku ini, tentunya ini buku gue waktu dulu gue les di Goethe, yang tentunya di Indonesia, di Goethe Indonesia. Nah, di sini ada beberapa macam. Untuk kalau kalian dari Indonesia, kalian bisa berbicara ich komme aus Indonesia. Ich komme aus Indonesian, karena Indonesia berubah menjadi Indonesian. Seperti itu. Nah, kalau kalian misalkan contoh dari Turki, ich komme aus der Türkei. Karena untuk nomen dari tersebut karena der Türkei, jadi ich komme aus der Türkei. Nah, kalau misalkan USA, di sini karena USA itu plural, jadi di USA. Jadi kalian bisa ngomongnya ich komme aus den USA, seperti itu. Nah, di sini banyak untuk nomen-nomen, yaitu kalian harus penting sekali dalam bahasa Jerman, yaitu der, die, das. Nah, der itu untuk kalian suatu kata yang berarti, kalau ini yang aku pakai sekarang ini kan T-shirt, yaitu das T-shirt, seperti itu. Terus misalkan untuk Haare, die Haare, seperti itu. Nah, kalau untuk der, untuk contohnya seperti, sebentar aku lagi pikir, der, yaitu der Bleistift, zum Beispiel, seperti itu contohnya ya. Nah, di sini aku ingin mencontohkan ke kalian untuk dasar-dasar bahasa Jerman yang aku pelajari sebelumnya. Nah, untuk kali ini aku akan memberikan seperti dari komen. Entschuldigung. Kommen. Ich komme, zum Beispiel. Seperti itu contohnya. Nah, di sini untuk ich, jadi ich itu berartian yaitu aku. Ich komme, bla bla bla. And then terus kalau kalian ingin menanyakan kepada orang lain yang tidak formal, yaitu du kommst. Dan untuk kalian, untuk cowok menanyakan like something, dia berasal, atau dia laki-laki tapi berasal, karena ada dua pertanyaan. Misalkan kalau kalian menanyakan dalam bahasa Jerman, yaitu kommt, jadi ohne st, tanpa st, seperti itu. Nah, kalau misalkan cewek atau bendanya itu misalkan si kommt, tapi S-nya kalian nulisnya dengan catatan hurufnya kecil ya. Dan kalau misalkan S, contohnya S itu berupa seperti kayak normal gitu, dia benda seperti itu. S kommt. Nah, misalkan untuk yang formal, Sie kommen aus Indonesia, itu kalau normal. Nah, kalau wir itu kayak ya kita, bukan berarti kita juga sih, aku susah menjelaskan dalam bahasa Indonesia. Jadi di sini ada wir kommen, dan mereka kommt, seperti itu. Nah, ada juga sie dengan catatan dengan tulisan S kecil, yaitu sie kommen, yaitu mereka, seperti itu. Nah, di sini aku juga menginformasikan tentang contoh-contoh dari haben, seperti itu. Frei habe ich am Sonntag, dalam artian kamu mempunyai free dalam
maksudnya free di hari Minggu seperti itu. Nah, di sini juga aku bisa 3 kali shots atau 3 kali water seperti itu ya guys. Nah, di sini kalian bisa juga berbicara am Sonntag habe ich frei seperti itu. Oder atau ich habe am Sonntag frei. Nah, itu juga bisa kalian pakai dalam gramatik. Karena di sini banyak juga gramatik dalam A1, yaitu kalian banyak-banyak belajar, yaitu kalian bisa buka Google, YouTube, buku. Yang terpenting kalian juga nanti akan otomatis gramatik seperti itu. Karena dulu aku belajar sangat susah sekali. Jika kalian mencintai bahasa itu seperti bahasa Jerman yang kalian ingin pelajari, jadi itu sangat-sangat einfach atau sangat-sangat mudah sekali untuk belajar seperti itu. Nah, untuk next selanjutnya aku akan menceritakan di sini tentang Jumlah Stillzam. Oke. Karena aku dulu belajar di A1 atau A1. Di sini ada 2 formal juga, informal atau formal, dalam membicarakan tentang waktu atau jam. Kalau jam di sini Uhr atau die Uhr seperti itu. Nah, misalkan kalau di sini setengah 5. Kalau dalam bahasa Indonesia kalian bisa juga pukul 16:30 misalkan kayak gitu. Nah, di sini kalian juga bisa mengungkapkan es ist halb 5 seperti itu. Oder kalian juga bisa mengucapkan halb 5. Kalian juga bisa mengucapkan seperti itu dalam bahasa Jerman. Yaitu contohnya kalian juga ada Viertel, halb. Kalau halb itu dalam artian ke bawah. Nah, jadi misalnya kayak seperempat jam itu ada juga Viertel seperti itu. Terus yang kalian juga pelajari dalam A1 yang sangat mudah, kalian bisa mendengar radio, menonton TV dalam bahasa Jerman tentunya ya, seperti itu. Nah, di sini aku sudahi untuk A1, nanti ditunggu untuk next video aku ya guys. So, untuk kalian yang ingin menanyakan tentang bahasa Jerman, aku sangat open sekali. Dan jika nanti aku ingin ke Indonesia, aku ingin volunteer di suatu daerah, dan itu akan gratis tanpa biaya. So, don't forget to subscribe my channel, like and comment, and then see you next my video. Ciao!